Shalom anak-anak muda, dimanapun kalian berada, kita tetap berharap kalian dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Dan kalian tetap menjaga kesehatan kalian. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Diharapkan kita menyiapkan posisi yang terenak kita, menyiapkan catatan kita, dan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan memuji dan menyembah Tuhan. Inilah online service Youth Messengers. Yes Lord, kami mau menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Menyatakan rasa ingin rindu kami hanya bagi namamu Yesus. Kita sama-sama katakan, dekat padamu Tuhan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku
say, our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wings. The power and love, our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wings. The power and love, our God is an awesome God. Awesome God is an awesome God. He reigns from heaven above with wings. The power and love, our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wings. The power and love, our God is an awesome God. Yes, one more. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wings. The power and love, our God is an awesome God. One more, sis. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wings. The power and love, our God is an awesome God. Yes, Lord, yes, God. Shalom anak-anak muda, kita kembali lagi ke dalam khotbah Youth Messenger. Nah, kita akan membahas tentang tugas kita adalah mengasihi. Dua minggu lalu kita sudah membahas bagaimana kita mengasihi dengan tulus, dan minggu kemarin kita membahas tentang empati. Nah, di minggu ini kita membahas tugas kita adalah mengasihi. Mengasihi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh kasih kepada, mencintai, atau menyayangi. Contohnya seorang ibu yang lebih baik lebih mengasihi anaknya daripada dirinya sendiri. Dalam bahasa Inggris, saya suka banget terjemahannya. Love itu adalah interesting feeling of the deep affection, yang artinya perasaan kasih sayang mendalam. Teman-teman, Tuhan memberikan kita tugas untuk mengasihi. Dalam Matius 22 ayat 34 sampai 40 katakan begini. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduk itu bungkam, berkumpullah mereka dan seorang dari mereka seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai Tuhan Yesus, yaitu katanya, "Guru, hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat?" Dan Yesus menjawab, dan jawabannya luar biasa, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua Tuhan katakan adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat. Tuhan menjelaskan bahwasannya seluruh hukum Taurat, seluruh perjanjian lama mendefinisikan dua hal, yaitu adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita manusia. Dan itulah esensi sebenarnya dalam hukum Taurat. Kita seringkali berfokus pada hukum yang mana itu adalah menjatuhkan orang. Kita berfokus pada di mana kita taat pada hukum untuk kita takut, untuk kita hidup dengan jalan yang benar, tapi kita lupa esensinya, yaitu kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi sesama kita manusia. Dan bahkan mereka mencari spotlight untuk mencobai Yesus. Ahli-ahli Taurat mencari kesalahan Tuhan Yesus. Untuk apa? Karena mereka tidak mengasihi manusia. Mereka hanya mengasihi diri sendiri. Mereka hanya menaati adat istiadat agar mereka kelihatan rohani, untuk mereka kelihatan luar biasa. Tapi Tuhan katakan tidak. Kita harus mengasihi. Karena itu intinya. Bukan untuk kelihatan lebih rohani. Karena kita mengasihi, karena kita lebih kelihatan lebih baik. No. Karena kita mengasihi Tuhan. Dan kita mengasihi karena itu inti dari segala hukum Taurat. Dan di Yohanes 13 ayat 31 sampai 35, waktu Yesus sebelum masuk ke dalam Taman Getsemani, dan sebelum mereka masuk ke dalam masa-masa Tuhan Yesus disalib, Tuhan katakan begini, sesudah Yudas pergi. Jadi Yudas waktu itu sedang bertengkar dengan segala murid dan Yesus perihal soal uang. Dan Yudas pergi, dan Yesus berkatalah Yesus katanya, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jika Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalamnya, dirinya. Dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, dia ngomong sama-sama murid-muridnya.
Hanya seketika saja lagi aku akan bersama dengan kamu. Yesus kasih tahu kepada murid-muridnya, waktunya sebentar lagi. Dan kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepadamu, kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, kamu tidak akan datang. Demikian pula aku mengatakan sekarang juga kepada kamu. Aku memberitakan perintah baru kepadamu. Tuhan Yesus kasih perintah kepada murid-muridnya, dan bahkan kita sekarang sebagai murid-murid Yesus, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Yesus katakan kita harus saling mengasihi. Tuhan kasih tugas yang baru. Actually bukan tugas yang baru, karena itu sebenarnya ada tugas kita dari perjanjian lama, tapi Tuhan menekankan kepada kita, mengingatkan esensi sebenarnya itu kita saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Agar semua orang tahu. Itu pun amanat agung Tuhan, bahwasanya agar semua orang tahu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita tahu dengan apa? Dengan cara kita mengasihi. Untuk kita kelihatan identitas kita sebagai murid-murid Yesus, orang-orang yang memang taat kepada Tuhan. Untuk kita bisa saling mengasihi. So, tugas kita adalah mengasihi. So, kita ada di dunia itu untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sama kita manusia. Tapi seringkali ada hal-hal yang membuat kita tidak bisa mengasihi. Ada seringkali ego kita membuat kita tidak bisa mengasihi. Secara natur kita manusia yang berdosa, kita tidak akan mau mengasihi. Kenapa? Kita lihat dalam kejadian pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Mereka makan buah pengetahuan dan baik buruk, dan mereka saling menyalahkan. Mereka nggak saling mengasihi, mereka saling menyalahkan pada saat kita jatuh di dalam dosa. Natur kita adalah mementingkan diri sendiri. Tapi Tuhan Yesus telah datang ke dunia, mati untuk kita. Bukan untuk kita hanya diselamatkan, tapi juga untuk kita bisa saling mengasihi. Karena itulah tugas yang terakhir Tuhan berikan pada kita. Saat dia naik ke surga, untuk kita bisa jadikan semua bangsa murid Tuhan. Dan murid Tuhan adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Ada beberapa hal yang kita harus memperhatikan dalam kita mengasihi. Kita baca dalam Roma 12 ayat 9 sampai 21. Memang panjang. Itu pun kita sudah bahas di minggu-minggu lalu. Tapi saya mau kita baca secara keseluruhan ayat itu. Yuk kita baca di Roma 12 ayat 9 sampai 21. Ayat 9 katakan begini. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah segala yang jahat dan lakukan yang baik. Kasih itu harus tulus. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyalanya dan layanilah Tuhan. Bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan tekunlah dalam doa. Bentuklah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakan dirimu untuk saling memberi tumpangan. Bersukacitalah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Ngomongin empati, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidup bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang lebih tinggi, tetapi arahkan dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Jangan menganggap dirimu pintar. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal ini bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan sesamamu, dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah ia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dan dengan berbuat demikian, kamu mendapatkan bara api di kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Yang harus kita tahu, saat saya baca ayat-ayat ini, mengasihi itu tidak mudah. Loving a people is not easy. Tapi kita harus ada usaha untuk kita mengasihi. Karena balik lagi tadi saya katakan, manusia saat dijajah, dia jatuh dalam dosa. Mereka adalah orientasinya berpikir adalah dirinya sendiri. Apakah mereka selamat? Apakah mereka aman? Apakah mereka dimarahi? Mereka nyaman? Tapi saat kita mengasihi, kita melepaskan kenyamanan itu.
Kita melepaskan pemikiran hal-hal tentang diri kita sendiri dan kita berpikir kepada orang lain. Dan mengasihi itu tidak mudah. Makanya kita perlu usaha yang kita berikan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap tenaga. Makanya Tuhan jelaskan tadi di dua hukum yang terutama. Mengasihi Tuhan dengan segenap apapun yang kita punya. Dan kita mengasihi seperti diri kita sendiri. Manusia tahu cara mengasihi dirinya sendiri. Dan kita harus mengasihi manusia yang lain dengan apa? Dengan cara kita mengasihi diri kita sendiri. Dan kedua, mengasihi bukan tindakan yang otomatis. Tapi mengasihi harus ada usaha. Tadi dijelaskan, harus usaha. Dan gak bisa kita secara otomatis, kita secara lahiriah menyatakan kita bisa mengasihi seseorang dengan mudah. Tapi kita harus ada otomatis, kita ada usaha. Apakah orang itu menjengkelkan, apakah orang itu kata-katanya tidak kita sukai, atau tindakan mereka seperti apa. Atau mereka bahkan musuh kita, yang ngomong kita dari belakang. Tapi kita harus berusaha. Nggak otomatis kita bisa mengasihi mereka, tapi kita harus berproses dalam mengasihi mereka. Dan keputusan untuk kita mengasihi ada dalam diri kita. Dalam diri kita masing-masing. Kalian di rumah dan saya. Apakah kita mau mengasihi seseorang atau tidak, ada dari keputusan kalian. Saat kalian tidak memilih untuk mengasihi sesama kita manusia, berarti kalian tidak menghiraukan perintah Tuhan. Dan tapi saat kita memilih untuk mengasihi sesama kita manusia dan mengasihi Tuhan, kita memilih melakukan perintah Tuhan. Nah, ada 2 poin yang yang saya ingin sampaikan hari ini. Bagaimana kita melakukan tugas kita dengan baik. Yang pertama, start with do right things. Memulai melakukan dengan hal yang benar. Seperti yang saya katakan di awal, melakukan kasih adalah hal yang benar. Melakukan kasih adalah hal yang terbaik karena kita memilih melakukan tugas Tuhan. Dan Tuhan memberikan hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Tetapi yang terbaik lagi itu tidak mudah, itu tidak gampang. Tapi kita harus memulai dengan melangkah. Saat kita nggak pernah mulai untuk melangkah, kita akan nggak pernah sampai ke garis finish. Kita nggak pernah sampai ke poin yang Tuhan mau dan kita mau. Seperti pelari, kalau mereka tidak memulai start dengan baik, mereka nggak pernah bisa sampai finish. Mereka nggak akan bisa menyelesaikan pertandingan mereka. Saat mereka memilih untuk memulai hal yang baik, maka akan memproses. Walaupun mungkin lambat, atau mungkin cepat, atau mungkin berat, tetapi kita sudah memulai dengan hal yang benar. Yaitu apa? Mengasihi. Dan salah satu cara untuk kita memulai adalah di Roma ayat 12, ayat 17 katakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Don't take revenge. Jangan membalas dendam. Ini hal yang mungkin sering kita dengar dalam khotbah-khotbah gereja. Kita dengar dalam hamba-hamba Tuhan lain. Tapi ini bukan hal yang mudah. Apalagi kita melihat musuh kita, mungkin kita benci sama orang tua kita benci sama kakak kita benci sama sahabat kita atau teman kita sekolah atau teman kerja yang menusuk kita dari belakang, yang rebut pacar kita, yang nikung kita, apapun itu. Kita mau lihat mereka, kita benci sama mereka, kita mau balas dendam sama mereka. Kenapa? Karena mereka berbuat jahat. Tapi Tuhan ajarkan kita jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Ahli Taurat mengajarkan, atau hukum Taurat mengajarkan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi Yesus katakan, kalau saat kau ditampar pipi kirimu, berilah pipi kananmu. Kalau kau diminta berjalan 1 mil, berjalan 2 mil. Saat orang meminta bajumu, kau berikanlah mereka jubahmu. Yang artinya, kita mengasihi bukan karena perbuatan mereka, tapi karena Tuhan mengasihi manusia as a person, not what he do atau she do. Apa yang mereka lakukan, karena mereka adalah person, mereka adalah seorang yang dikasihi. Mereka sama seperti kita, mau dikasih, dan mereka mau juga dikasih. Begitu juga kita harus mengasihi mereka. Jangan membalas dendam kepada mereka. Karena kalau kita baca selanjutnya, perkara itu adalah hak Tuhan untuk membalaskan, bukan hak kita. Kita hanya ada kewajiban yaitu mengasihi mereka, tapi kita tidak punya hak untuk membalas mereka. Yuk kita mulai hari ini dengan melakukan start yang baik. Berilah pengampunan kepada setiap orang yang telah berbuat jahat kepada kita.
dan balas mereka dengan hal-hal yang baik. Saat mereka kalau sedang kalian direbut pacar kalian atau ditikung gebetan kalian, berilah mereka selamat. Yes, it's not easy. Tapi lakukan itu, akan ada hal yang luar biasa. Tuhan akan siapkan hal-hal yang luar biasa. Damai sejahtera yang mengalir. Kebaikan mengalir. Sukacita mengalir. Saat kau nggak mau membalas dendam. Nggak ada amarah dalam dirimu. Saat kau punya amarah, ada hal-hal yang buruk terjadi. Tapi saat kau ada damai sejahtera, hal-hal yang baik akan terjadi. Karena saat kau amarah, kau akan mempunyai hal-hal yang dengki, ada hal-hal yang jahat, ada api di dalam dirimu. Sehingga api itu akan membakar banyak hal, maka menghancurkan banyak hal. Tapi saat kau punya damai sejahtera, ada hal yang sejuk di dalam dirimu, kau akan memberikan hal-hal yang damai dan sejahtera. Itu pun poin yang kedua. Poin kedua adalah be a peacemaker, not a troublemaker. Jadilah orang yang memberi damai. Dalam Roma 18 katakan, hiduplah dalam perdamaian akan sesamamu manusia. Damai dalam bahasa Inggrisnya, dalam penerimaan bahasa Inggris dictionary ada freedom from distribution tranquility. Bahasa Inggrisnya ada ribet, yaitu ada kebebasan dari gangguan atau ketenangan. Teman-teman, saat kita menjadi mau melepaskan rasa bencimu, dendammu, dan memberikan mereka pengampunan, maka ada ketenangan di dalam dirimu. Ada kebebasan dari segala gangguan-gangguan yang kalian dapatkan. Gangguan-gangguan dari orang-orang tingkah laku mereka. Gangguan-gangguan dari sikap mereka. Kau akan bebas dari gangguan tersebut. Saat kau menetapkan atau menaruh hal-hal itu dalam dirimu, maka kau akan jadi troublemaker. Kau akan mengganggu mereka. Kau akan membuat masalah karena mereka. Karena kau membuat itu. A troublemaker membuat masalah. Peacemaker membuat damai. Saat kau mau mengampuni mereka, lakukan tugas ini, mengasihi mereka dengan sungguh-sungguh. Seperti minggu pertama Desember katakan, dengan tulus. Maka kau akan jadi pembuat damai. Di bulan-bulan Desember ini kita akan masuk ke dalam Natal. Seringkali kita sering mendengar khotbah tentang Tuhan adalah Prince of Peace. Ya, Tuhan Yesus adalah pangeran damai. Saat kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi anak. Dan Tuhan adalah pangeran damai. Maka seharusnya kita sebagai anak Tuhan, kita adalah manusia yang damai. Kita harus menjadi peacemaker di dunia ini. Bukan a troublemaker. Saat kita menjadi troublemaker, kita membuat orang-orang bermasalah, maka kita adalah bukan anak-anak Tuhan. Karena Tuhan adalah orang yang membawa damai, bukan pembawa masalah. Saya menemukan quotes yang menarik di internet, katakan begini. Dunia ini akan semakin indah jika kita saling mengasihi, saling mengerti, dan saling memahami, bukan saling menyalahkan, menyudutkan sehingga saling membenci. Dunia akan lebih baik saat semua orang saling mengasihi satu dengan lain, saling memahami satu dengan lain, saling memaafkan satu dengan lain. Dunia akan lebih baik. Kenapa? Karena tidak akan ada kebencian di dunia ini. Saat dunia ini penuh kebencian, maka dunia akan kacau. Dunia akan saling membunuh, akan saling menyalahkan, akan saling beradu, akan terjadi peperangan. Tapi saat dunia bisa saling mengasihi, saling memahami, saling mengasihi satu dengan yang lain, dunia akan lebih baik. Mari kita berdoa. Tuhan, ini anak-anak-Mu Tuhan, ini kami anak-anak-Mu ya Raja. Kami ingin menjadi pembawa damai-Mu Tuhan di muka bumi ini. Kami ingin melakukan tugas-Mu untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami manusia. Yes, God is not easy. Tapi Roh Kudus-Mu Tuhan bisa bantu kami Tuhan untuk mengingatkan terus akan kebaikan atas hidupan kami sehingga kami bisa berbuat kebaikan kepada orang lain. Bantu kami Tuhan, berikan kami kekuatan ya Bapa. Biarkan kami menjadi pembuat damai-Mu, bukan troublemaker. Jadikan kami pembuat damai-Mu Tuhan, karena Kau adalah Prince of Peace, pangeran damai kami ya Raja. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, di dalam nama Yesus selalu ya. Amin. Setelah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya ada sesuatu buat kita semua. Tugas kita adalah mengasihi. Dimanapun kita berada, sebagai anak-anak muda, kita harus menjadi pembawa kasih buat orang-orang di sekitar kita. Buat anak-anak muda yang ingin memberikan persembahan,
Jangan lupa untuk scan barcode berikut ini. Kita sudah selesai ibadah online service with messenger pada hari ini dan kita akan tutup dengan doa tutup dan doa berkat. Kami mengucap syukur buat hari ini ya Bapa. Terima kasih untuk ibadah pada hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan menyegarkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Biarlah kami senantiasa akan kuat dimanapun kami berada. Angkatlah tangan-Mu, terima berkat daripada Allah Bapa pada hari ini. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Kasih karunia Tuhan menyertai kita semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub menyertai kita semuanya. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.